Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arifin dengan NIM 240551766028 dari Pendidikan Komputer Angkatan 2024 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya sebagai remedi UAS Logika Matematika. Di soal nomor 1 saya dapat di bagian A ini, saya dapat ini soalnya P dan negasi R atau Q, implikasi negasi P atau R. Masuk ke codingannya di sini dengan import itertools sebagai library untuk kombinasi dari PQRS dan menghasilkan nilai true dan false. Dan dalam fungsi function proposisi ini memiliki 3 variabel, karena di soal kita ada 3 variabel yaitu P, Q, dan juga R. Kemudian kita buat variabelnya, variabel akhiran sebagai hasil dari soal kita nanti. Pertama, dari akhiran ini kita jabarkan negasi R atau Q ini dengan not R or Q. Kemudian setelah itu kita lanjut ke P dan negasi R atau Q. Yang ini P dan negasi R atau Q. Kemudian kita lanjut lagi negasi P atau R. Nah, ini negasi P atau R. Setelah itu kita implikasi semuanya ini menjadi not P dan negasi R atau Q baru OR not P negasi P atau R. Jadi gitu. Kemudian value ini sebagai nilai dari hasil yang akan kita print nanti, yaitu nilainya ada true dan juga false. Ini print sebagai header ini. Kemudian kita masuk ke perulangan PQ dan juga R di itertools produk, yaitu value. Dalam itertools produk berarti fungsi dari proposisi ini dan juga value dari hasilnya nanti, jadi true dan juga false. Kemudian kita print, kita tinggal masukkan P, Q, dan juga R. Kemudian variabel dari akhiran ini. Kemudian setelah kita print, maka hasilnya ini sini sebagai header, dan ini nilai daripada P-nya, ini nilai daripada Q-nya, dan ini nilai R-nya, dan ini nilai akhir dari soal nomor 1 bagian A. Oke, lanjut ke nomor 1 bagian B. Soal saya yaitu P atau negasi Q dan R atau S dan T. Ini sama dengan proposisinya P, Q, R, S, dan T, karena kita punyanya di sini karena di soal kita itu ada P, Q, R, S, dan juga T. Jadi kita pakai P, Q, R, S, T. Sini bagian variabel untuk menyelesaikan daripada soal kita. Pertama saya cari P atau negasi Q dengan P or not Q. Terus cari masukkan R atau S. Kalau misalnya manual maka ini dulu R atau S, kemudian T, kemudian kita gabungkan menggunakan dan N. Jadi P or not Q dan atau N, R or S, N, T. Kemudian value-nya masih sama, yaitu true dan juga false. Ini untuk print header. Ini kita menggunakan perulangan for untuk PQRST di itertools produk.
Ini yaitu tools produk, yaitu apa namanya, proposisinya PQRST, dan juga value-nya true dan juga false. Kemudian diulangi 5 kali karena dalam proposisi ada 5, yaitu PQRS dan juga T. Kemudian kita masuk ke print ini, kita print yaitu print P nya, print Q, R, dan juga S, dan juga T. Kemudian hasil daripada soal kita, yaitu ini hasilnya. Kemudian oke, masuk ke dalam run daripada hasil codingannya. Ini sebagai headernya yang tadi printnya. Kemudian ini nilai daripada P, nilai daripada Q, dan nilai R, kemudian nilai S, nilai T, dan juga nilai dari kesimpulannya atau nilai dari hasil soal ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 itu memiliki premis-premis sebagai berikut. Jika rumah tua itu terletak di tepi danau, maka harta karun tidak terletak di dapur. Jika pohon di halaman depan adalah pohon kelapa, maka harta karunnya disembunyikan di dapur. Rumah tua tersebut terletak di tepi danau. Pohon di depan rumah tua adalah pohon kelapa, atau harta karun disembunyikan di bawah pagar. Nah, ini sebagai premis 1, ini sebagai premis 2, ini premis ketiga, ini premis keempat. Dari premis-premis itu kita identifikasi atau kita jabarkan menggunakan ini PQRS. Nah, rumah terletak di tepi danau, rumah terletak di tepi danau ini sebagai P. Baru harta karun tidak terletak di dapur ini sebagai negasi Q. Ini pohon di halaman depan itu adalah pohon kelapa sebagai R. Ini harta karunnya disembunyikan di dapur sebagai Q. Kemudian ini rumah tua tersebut terletak di tepi danau, ini sama, jadi ini P. Kemudian pohon di depan rumah tua adalah pohon kelapa, ini sebagai R. Atau harta karun disembunyikan di bawah pagar, berarti S. Yang harta karun disembunyikan di bawah pagar adalah S. Berdasarkan bentuk di atas, jadinya premis 1 P implikasi negasi Q, dan premis kedua R implikasi Q, premis ketiga yaitu P, premis keempat itu R atau S. Jadi konklusinya S. Nah, kita mencari konklusi menggunakan penarikan kesimpulan. Pertama, kita menggunakan modus ponens. Kita gunakan modus ponens pada premis 1 dan juga premis 3, itu P implikasi negasi Q, dan juga premis ketiganya itu P, maka hasilnya negasi Q. Nah, kita harus tahu dulu modus ponens itu gimana sih. Nah, modus ponens itu P maka Q itu premis pertama, premis keduanya P, kesimpulannya Q. Nah, sama kita terapkan juga dalam soal kita kali ini. Kalau P maka negasi Q, P negasi Q, kesimpulan negasi Q. Itu baru kita masuk ke, setelah kita dapat premis kelima, kita masuk ke penarikan kesimpulan menggunakan modus tollens. Kita gunakan premis kedua dan juga premis hasil dari premis 1 dan juga 3, yaitu premis kelima, menggunakan modus tollens. Nah, modus tollens ini jika P maka Q, kalau ke premis keduanya negasi Q, maka konklusinya negasi P. Jadi kita terapkan juga di sini R, jika R maka Q, negasi Q, maka konklusinya negasi R. Selanjutnya ada silogisme disjungtif, yang dimana silogisme disjungtif ini ada dua macam. Yang pertama P atau Q, not Q, konklusinya P. Yang kedua
P or key, not P, konklusinya key. Nah, kita terapkan di silogisme disjungtif ini, R atau S, not R, konklusinya S gitu. Jadi konklusi di sini adalah S, yaitu harta karun disembunyikan di bawah pagar. Untuk menentukan apakah ini konklusi ini valid atau tidaknya, kita gunakan tabel kebenaran. Sini kita gunakan tabel kebenaran, menggunakan fungsi proposisi PQ, R dan juga S, sama seperti premis-premisnya. Kemudian di premis pertama yaitu implikasi dari P dan juga negasi Q, jadinya not P or not Q. Kemudian premis kedua implikasi dari R dan juga Q, jadi not R or Q. Premis keempat yaitu R atau S gitu. Premis ketiganya yaitu P tadi, jadi tidak usah dibuat sini, tidak masalah. Baru kita langsung masuk ke dalam konklusinya. Konklusinya berarti dari semua ini, dari semua premis 1, 2, dan 3, dan 4 kita gabungkan menggunakan N, kemudian kita implikasikan dengan S, dengan konklusi yang sudah kita dapatkan. Jadi di sini kita gabungkan di premis pertama yaitu not P or not Q, kemudian kita gabungkan dengan not R or Q premis kedua, dan kita gabungkan dengan premis ketiga yaitu P, kita gabungkan lagi dengan premis keempat yaitu R atau S. Setelah kita gabungkan, kemudian kita implikasi dengan S yaitu not penggabungan tadi or S. Nah, gitu. Dan menggunakan value-nya masih sama yaitu true dan juga false. Ini untuk mencetak headernya. Dan ini untuk perulangan PQRS di dalam iter_tools produk, yaitu value dan juga proposisinya. Yang ini proposisi, karena dalam proposisi ada 4, kita menggunakan perulangannya 4 nih. Di dalam perulangan repeat ini, dalam repeatnya 4. Dan kita print hasilnya, kita masukkan premis 1, premis kedua, juga ini premis ketiga B, premis keempat ini, dan juga konklusi dari konklusinya yang itu S. Masuk ke dalam hasil, yaitu di premis pertama ini tabel kebenarannya, premis pertama ini, premis kedua ini, premis ketiga ini, premis keempat, dan ini konklusinya karena true maka valid, dan juga dikatakan bahwa harta karun disembunyikan di bawah pagar adalah valid. Oke, lanjut soal nomor 3 yaitu himpunan A dan juga himpunan B. Jadi di sini soalnya tentukan himpunan A dan B bersifat saling lepas atau tidak. Jika saling lepas, tambahkan elemen dari kedua himpunan ke dalam himpunan baru dan tampilkan hasilnya. Jika tidak, tampilkan irisan antara himpunan A dan juga himpunan B. Nah, jadi di sini himpunan A dan juga himpunan B kita cari dulu apakah itu saling lepas atau tidak saling lepas gitu. Kalau misalnya saling lepas, maka kita gabungkan, kita buat himpunan baru dan tampilkan hasilnya. Jika tidak saling lepas, maka kita cari irisan daripada himpunan A dan juga B. Kemudian di sini kita print himpunan A dan juga B, kemudian ini irisan untuk mengetahui irisan dari A dan juga B. Kemudian kita menggunakan pengkondisian if dan juga else. Di sini jika bukan irisan berarti saling lepas. Jika saling lepas, maka gabungkan himpunan A dan juga B, ya gitu. Jadi ini himpunan baru dan juga akan ditampilkan hasilnya. Jadi selain daripada itu, maka berarti saling tidak lepas, berarti gabung, maka tentukan irisannya. Nah,
Jadi setelah kondisi terpenuhi, maka nanti hasilnya akan seperti ini, himpunan A dan juga himpunan B. Dan setelah melalui tahap pengkondisian, maka akan dicetak hasilnya, yaitu himpunan A dan B tidak saling lepas, dan irisannya yaitu 20. Nah, itu kalau misalnya kita ganti 21, maka dia akan ngeprint himpunan A dan B saling lepas dan gabungan dari semua elemen, yaitu ini himpunan barunya, atau misalnya kita sebutnya himpunan C lah ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 4 bagian A, yaitu soalnya apakah matriks A dan B dapat dikalikan, mengapa. Nah, jadi soal nomor A ini kita cari apakah matriks A dan juga matriks B itu bisa dikalikan. Jadi dalam matriks A ini yaitu 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8 matriks A. Matriks B 1, 0, 2, 1, 3, 1. Kemudian matriks A dan juga matriks B kita print. Kemudian kita masuk ke dalam pengkondisian if dan juga else. Dalam ordo indeks 1 sama dengan ordo indeks 0. Ini maksudnya baris dan kolom. Jika baris sama dengan kolom, maka ini hasil ini sebagai variabel untuk mengkalikan matriks A dan juga matriks B menggunakan np dot ini. Jika baris dan kolom sesuai atau sama dengan gitu, maka kalikan matriks A dan juga matriks B, kemudian print hasilnya. Nah, ini print hasil. Jika matriks baris dan kolom tidak sesuai, jadi kondisi yang lain gitu, maka matriks tidak dapat dikalikan karena baris A tidak sama dengan baris B gitu. Atau kolom A tidak sama dengan baris B. Kemudian di hasilnya ini matriks A nya 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8 dikalikan dengan matriks B yaitu 1, 0, 2, 1, 3, 1. Setelah melewati melalui pengkondisian ini, apakah dia yang if atau else, kemudian akan di print hasilnya. Jadi hasil perkalian matriks adalah 14, 5, 23, 9, 44 dan juga 15. Jadi apakah matriks A dan B dapat dikalikan? Ya, bisa dikalikan. Mengapa? Karena baris dan kolomnya sesuai. Jadi ini kan 3 kali 3 ordo 3 kali 3, kemudian ini 3 kali 2. Jadi baris dan kolomnya itu sesuai, makanya dia bisa dikalikan. Oke, kita masuk ke nomor 4 bagian B, itu apakah dapat dihitung determinan dari hasil perkalian A dan juga B, dan juga mengapa. Jadi setelah kita cari perkalian dari A dan juga B, hasil daripada perkalian dan juga B, maka kita hitung apakah ini bisa dapat ditentukan determinan daripada matriksnya ini. Jadi matriks, kita masukkan matriks dari hasil perkalian A dengan B. Di sini np array 14, 5, 23, 9, 44 dan juga 15. Kemudian kita print ini sebagai print matriksnya, dan kita masuk ke dalam ini ordo sama dengan np shapes matrix. Jadi ordo 1 untuk buat mendefinisikan daripada matriksnya ini. Jadi ini ordonya 1. Jadi jumlah baris, jadi ordo 1 ini indeks 0 untuk menandakan dia baris. Terus jumlah kolom sama dengan ordo 1. Ini ordo 1 berarti shapes dari matriks ini, dari variabel matriks ini. Jadi ordo 1 yaitu kolomnya. Berarti kita menggunakan pengkondisian yaitu if dan juga else. Jika jumlah baris sama dengan jumlah kolom, berarti kalau baris dan kolomnya sama,
maka hitung determinannya menggunakan np lina lg.det matrix. Nah, itu. Ini untuk menghitung determinan dan determinan daripada matriks kita gitu. Print determinan matrix, dan ini format untuk satu angka di belakang koma. Jadi yang nanti di print itu satu angka saja di belakang koma. Jadi misalnya kalau nggak pakai ini, dia akan ngeprint banyak angka di belakang koma gitu. Kemudian kalau kondisinya lain itu kalau misalnya kondisi lain gitu, misalnya matriksnya bukan matriks persegi, maka tidak memiliki determinan. Nah, matriks bukan persegi. Nah, gitu. Kemudian masuk ke dalam hasil, ke runnya. Hasil perkalian dari matriks A dan B yaitu yang tadi 14, 5, 23, 9, 44 dan juga 15. Setelah melalui kondisi if dan juga else, maka dapat dilihat bahwa matriksnya tidak memiliki determinan karena matriks bukan persegi. Nah, gitu. Jadi untuk dapat determinan, maka di sini matriks harus 3 kali 3 gitu. Atau 2 kali 2 gitu, untuk mendapatkan hasil dari determinan matriksnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, dan juga saya meminta maaf apabila dalam saya menjelaskan masih banyak kesalahan pengucapan. Saya mohon maaf. Dan juga saya Bagus Arifin mengucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.